أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di halaman 52. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa laisa hadza mimma yahsulu ma'nahu bil ibarah, dan bukanlah perkara ini, yaitu kemurnian hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari perkara yang dihasilkan maknanya itu, maknanya dihasilkan dengan ungkapan bal huwa amrun insyaqqal qalb, bahkan ini perkara yang membelah jantung, wastaqarra fi suwaidaih, dan menetap di kedalaman jantung itu. Kita baca catatan kaki, as-suwaida tasghiru sauda wa minal qalb sawaduh, yaitu apa? Keseluruhan jantung. La tafil ibaratu bi makna, ungkapan tidak akan mencukupi maknanya. Wala matama'a fi husulihi bid-da'wa wal amani, dan tidak ada harapan bagi kita untuk mendapatkan itu dengan dakwaan dan angan-angan, sekedar angan-angan, hijrah dan hijrah. Tayyib. Wa kullun yad'i waslan lilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang mendakwakan ada hubungan dengan Laila, sementara itu Laila tidak mengakui mereka adanya hubungan tadi. Terutama nanti kalau sudah masuk Muharram, akan banyak di ayat kalau di negara sana itu. Ma'al hijrah selalu didakwakan macam itu oleh para juru dakwahnya, ma'al hijrah. Padahal prakteknya entah hijrah kemana, nggak ada apa-apa. Wa farqun baina ilmil hubbi wa halil hubb. Ada perbedaan antara pengetahuan tentang rasa cinta dan keadaan rasa cinta. Kita baca catatan kaki, wa dzalika yusbihu hali katsirin. Yusbihu hala katsirin minan nas. Ini mirip dengan keadaan banyak orang. Annahum zakaru usulan wa qawaid wa manahij. Mereka menyebutkan dasar-dasar, kaidah-kaidah dan metode-metode fi khitabatihim wa kitabatihim, di dalam khutbah-khutbah mereka dan karya-karya tulis mereka. Falam mamtuhinu bi tatbiqiha, tatkala mereka diuji dengan penerapannya, imtazas shadiqu minal kadzib, akan terpisahkan mana yang jujur dan mana yang dusta. Terutama di orang-orang yang risalah-risalah magister dan doktorah itu. Teorinya bagus-bagus, tapi prakteknya seringkali ya tertinggal di bukunya itu. Kemudian kata beliau, fa katsiran ma yastabihu, ini pakai iya mestinya ya. Yastabihu alal abdi ilmu syai' bihalih wa wujudih. Seringkali tersamarkan bagi hamba pengetahuan tentang suatu perkara dengan kenyataan dan kewujudannya. Wa farqun bainal maridil arifi bisihhah wal i'tidal, berbeda dengan orang yang sakit yang mengetahui apa itu kesehatan dan kesetimbangan. Wa huwa muskhanun bil marad, sementara dia sedang ditundukkan, dilemahkan dengan penyakit. Muskhan yaitu dikalahkan oleh penyakit. Wa bainas sahihi salim, dengan orang yang memang dia itu sehat dan selamat. Yang pertama jelas teori, dia sendiri sedang sakit, tapi dia tahu teori ini dan itu. Yang kedua memang betul-betul dia orang sehat. Wa illam yuhsin wasfas sihhah wal ibarata anha, walaupun orang sehat ini tidak pandai untuk menggambarkan kesehatan itu apa dan mengungkapkan kesehatan itu seperti apa. Wa kadzalika farqun baina wasfil khaufi wal ilmi bih wa baina halihi wa wujudih. Demikian pula ada perbedaan antara
yaitu menggambarkan rasa takut dan pengetahuan tentang rasa takut dengan keadaan dan wujudnya rasa takut itu sendiri. Kita mampu menggambarkan takut pada Allah begini-begini, tapi belum tentu rasa takut tadi terwujud di dalam hati-hati kita. Wa ta'ammal ta'kidahu subhanah, dan renungkanlah penekanan Allah subhanahu lihadzal makna al-madhkur, kepada makna yang disebutkan tadi fil ayah, dalam ayat tersebut, biwujuhin adidah, dengan sisi yang beraneka ragam, dengan sejumlah sisi, minat takkid, dari penguatan. Awaluha tasdiruha bi tadammunil muqsami alaihi linnafi. Yang pertama adalah Allah memulai ayat tadi dengan menggabungkan bagian objek sumpah tadi dengan penafian. Wa huwa qauluhu la yu'minun. Ini al-muqsam alaih, objek sumpahnya. Baik, dimulai dengan la juga, yaitu apa? La wa rabbika kala Baik, fala wa rabbika la yu'minun. Ada la yang masuk kepada sumpah, digabungkan kepada objek sumpahnya. Wa hadza manhajun ma'rufun fi kalamil Arab. Ini metode yang telah dikenal di dalam pembicaraan orang Arab. Idza aqsamu ala syai'in manfiyin, jika mereka bersumpah terhadap sesuatu yang ditiadakan, saddaru jumlatal qasam bi adati nafi. Mereka memulai jumlah qasam itu dengan alat penafian. Misla hadhil ayah, seperti ayat ini. Wa mithla ma fi qauli Siddiq radhiyallahu an, dan seperti perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. La haula, asalnya wallah, tapi dimulai dengan apa? Nafiyah la. Sebagian ulama mengatakan hadis ini harfu tanbih. Yang lain mengingkarinya, tidak masalah. Kenyataannya hadisnya sahih. La haula la ya'midu ila asadin min usudillah. Nabi tidak akan menuju kepada salah satu dari singa-singa Allah, yaitu sahabat yang membunuh orang kafir di medan perang, yuqatilu anillahi wa rasulih, yang berperang demi membela Allah dan Rasulnya, fayu'tika salabah, kemudian Nabi memberikan kepadamu hasil rampasan dia. Ya, yaitu apa? Nabi tidak akan bersikap seperti itu. Dia yang membunuh orang kafir, dia berhak mendapatkan rampasannya, tahu-tahu malah diberikan pada engkau. Tidak mungkin Nabi seperti itu. Baik, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari yang berhasil membunuh orang kafir. Kalau enggak salah dalam perang Hunain, kalau tak salah ya. Baik. Wa qauli syair, seperti di dalam ucapan penyair, fala wa abiki ibnatal amiri. Ini ibnata ya, artinya ada titik dua. Tidak demi ayahmu, tapi ini ucapan jahiliyah ya, sumpah dengan nama ayahnya. Wahai putri Amiri, ibnata dia mansub sebagai apa? Munada mudhaf. Wahai putri Amiri, la yadda'il qaumu anni afirru. Tidak ada, orang-orang tidak akan mendakwakan bahwasanya aku itu lari. Ini ibnata. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan fala wallahi la yulqa lima bi wala lima bihim abadan dawa'u. Maka demi Allah tidak akan dilemparkan penyakit, tidak akan dilemparkan obat karena penyakit yang ada pada diriku ataupun penyakit yang ada pada diri mereka selama-lamanya. Ini yang riwayat yang fasihah. Wala lima bihim. Kalau sebagian yang lain wala li lima bihim, dan itu diingkari oleh sebagian yang lain. Bagaimana 5 ditambah li satu lagi? Intinya apa itu tadi? Fala wallah, untuk penafian. Wa hadza fi kalamihim aktsaru min an yuzkar. Ini di dalam ucapan mereka terlalu banyak untuk disebutkan. Baik, kita masuk ke halaman 54. Wa ta'ammal jumalal qasam, dan renungkanlah jumlah qasam, sumpah, allati fil Qur'an, yang ada dalam Al-Qur'an, al-musaddarati bi harfin nafi, yang dimulai dengan huruf penafian.
Kaifa tajidul muqsama alaih? Bagaimana Anda mendapati objek sumpahnya itu manfiyan, juga apa? Ditiadakan, yaitu berupa sesuatu yang ditiadakan. Wa mutadamminan lin-nafi, dan mengandungi peniadaan. Wala yujzamu hadza. Baik. Qauluhu ta'ala, tapi tidak dipastikan firman Allah Ta'ala untuk yang ini. Tapi tetap nanti ujungnya penakwilannya akan sampai ke situ juga, yaitu penafian. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah tak jelas di sana, kurang jelas. Oh, baik. Maka aku bersumpah demi tempat-tempat bintang, tempat-tempat tata letak bintang. Yang lain mengatakan la di sini sesuai dengan asalnya, yaitu aku tidak bersumpah karena terlalu jelas. Tapi yang sesuai adalah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim dan sejumlah mufassirin, la di sini sebagai taukidun nafi. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Ini jumlah i'tiradiyah. Dan sesungguhnya sumpah tadi kalau kalian tahu adalah sumpah yang agung. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya wahyu tadi adalah benar-benar bacaan yang mulia. Mana penafiannya? Dia mengandungi penafian apa? Penafian tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan ini sekedar sihir atau dibuat-buat oleh Muhammad. Baik. Fa innahu, kita baca catatan kakinya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, aqsama ta'ala bin nujum wa mawaqi'iha. Allah Ta'ala bersumpah demi bintang-bintang dan tempat-tempat peletakannya. Ai masaqitiha, tempat-tempat jatuhnya bintang. Fi magharibiha, di sebelah baratnya, tempat terbenamnya. Wa ma yuhdisullahu fi tilkal awqat, dan bersumpah demi sesuatu yang Allah perbuat, yang Allah adakan di masa-masa itu. Minal hawaditsid dallati ala idzamatih, berupa peristiwa-peristiwa yang menunjukkan akan keagungan Allah, wa kibriyaih, dan kebesarannya, wa tauhidih, dan tauhidnya. Summa azzama hadzal muqsama bih, kemudian Allah mengagungkan alat sumpahnya. Faqal wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Dan sesungguhnya itu tadi benar-benar sumpah yang besar seandainya kalian tahu. Bersumpah demi tata letak bintang atau tempat terbenamnya bintang. Baik. Wa inna makanal qasamu azima, hanyalah sumpahnya itu sumpah yang agung. Li'anna fin nujumi wa jarayaniha, boleh jarayan, boleh jurian. Karena di dalam, yaitu pada bintang-bintang dan peredarannya, wasuqutiha, terbenamnya, ingda magharibiha, di baratnya itu, ayatin wa ibaran, ada tanda-tanda dan pelajaran-pelajaran, la yumkinu hasruha, yang tidak mungkin untuk dibatasi, ia terlalu banyak. Kembali ke atas, walihada saraha bil amrain an-nafi wal isbat. Oh ini ana lompat ya. Kembali ke atas, fa innahu lamma kana al-maqsudu bihadzal qasam nafya ma qalahul kuffaru fil Qur'an, tatkala yang menjadi tujuan sumpah ini tadi adalah meniadakan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir tentang Al-Qur'an, min annahu syair, bahwasanya dia ini syair, au kahana, sekedar perdukunan, au asatirul awwalin, dongeng orang terdahulu. Saddaral qaula bi adatin nafi, Allah memulai pembicaraan dengan alat penafian. Summa asbatalahu ma qaluh, kemudian Allah menetapkan untuknya apa yang mereka katakan, untuk kemudian dibantah, tentunya ditiadakan. Fatadammanatil ayatu an laisal amru kama yaz'umun, maka ayat ini mengandungi penjelasan bahwasanya perkaranya tidak seperti yang mereka nyatakan, walakinnahu Qur'anun karim, tetapi dia adalah bacaan yang mulia. Kita baca catatan kaki. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wa ammal muqsamu alaih,
Adapun objek sumpahnya fahuwa isbatul Quran, yaitu ditetapkannya Al-Quran. Wa annahu haqqun la raiba fih, bahwasanya dia adalah sesuatu yang benar tanpa ada kebimbangan di dalamnya. Wala syakka ya'tari, boleh kita amalkan la, boleh tanpa mengamalkannya, dan tidak ada keraguan yang menimpanya. Wa annahu karim, dan bahwasanya dia itu mulia, kasirul khair, banyak kebaikannya, ghazirul ilm, banyak ilmunya, ilmu yang banyak dan melimpah. Fa kullu khairin wa ilm, maka setiap ilmu, setiap kebaikan dan ilmu, fa inna ma yustafadu min kitabillah, dia itu hanyalah diambil faedahnya dari kitabullah, wa yustambatu min, dan diambil darinya istimbat. An-nabat yaitu apa? Sumur. Istimbat yaitu mengambil faedah dari sumur. Ya, mengambil faedah dari ilmu tadi ya. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang tersimpan, ay masturun an a'yunil khalq, tertutupi dari mata para makhluk. Wa hadzal kitabul maknun huwal lauhul mahfuz. Kitab yang tersimpan tadi adalah lauhul mahfuz, papan yang terpelihara. Entah bahannya dari apa, wallahu a'lam. Kalau dalam Israiliyat memang dia dari permata, tapi tak tahu kenyataannya. Ai inna hadzal Qur'an, yaitu sesungguhnya Quran ini maktubun fil lauhil mahfuz, tertulis di lauhul mahfuz. Tapi tidak seperti yang kalau kita dapatkan di apa itu ijazah qiraah orang-orang Asy'ariyah. Mereka menyebutkan apa sanadnya, misalkan sampai itu dari Hafiz an Asim, kemudian dari Abdullah ibnu Habib, dari Utsman, dari Rasulullah, dari Jibril, dari Lauhul Mahfuz. Nah, ini penipuan, penyimpangan. Yang betul apa? Dari Jibril, dari Allah. Jibril mengambilnya dari Allah, bukan dari Lauhul Mahfuz. Tapi Asy'ariyah hatta dalam qiraah pun memasukkan akidah yang membahayakan. Jibril mengambil dari Allah, bukan dari makhluk. Lauhul Mahfuz makhluk. Baik. Mu'azzamun indallah, Quran itu diagungkan di sisi Allah. Wa inda malaikatihi fil mala'il a'la, di sisi para malaikatnya, yaitu di sisi al-mala'. Mala' adalah asraful qaum. Berarti apa? Bangsawan yang a'la, yang tertinggi. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Kembali ke atas, walihada sarraha bil amrain. Maka dari itu Allah terang-terangan menyebutkan dua perkara, an-nafyi wal isbat, peniadaan dan penetapan. Mithli qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah demi bintang yang khunnas, yaitu yang bersembunyi, tapi dimulai dengan ada la di situ. Al jawaril khunnas, yang bergerak, jawari yaitu apa? Bergerak, beredar. Al-kunnas, yang menyapu, yaitu yang di belakang, bagian belakang. Walaili idza as'as, demi malam apabila dia telah datang, atau as'as yaitu pergi. Ini as'as termasuk apa? Abdad, lafaz yang memiliki dua makna yang bertentangan, seperti qara, haid atau suci. Wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh apabila telah bernafas, telah mulai tiba. Baik, muqsam alaihnya apa? Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an benar-benar ucapan utusan yang mulia. Kalau dia utusan berarti dia sekedar penyampai, bukan pembuat. Dia sekedar penyampai saja. Baik. Berarti apa? Quran datang dari si pengutusnya, yaitu Allah. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang mana utusan yang mulia ini memiliki kekuatan yang besar. Dzu menunjukkan apa? Banyak. Dzumal memiliki harta yang banyak. Dzujah memiliki kebesaran yang tinggi. Baik. Ada di sisi pemilik arsy. Makin ini sebagai apa itu? Naat berikutnya dari dzi, yaitu dia mutamakin, mumakan, yaitu sangat dipercaya oleh Allah Ta'ala. Bantahan kepada orang-orang Syiah sebelum Syiah lahir, Syiah Rafidhah. Muta'in sama amin. Sifat yang lain dia ditaati, memang dia adalah pemimpin malaikat. Tidak seperti dalam Israiliyat, iblis dulunya pemimpin malaikat. Tidak ada itu hayalan orang-orang Bani Israel.
sama di sana di kerajaan langit. Amin, dia itu terpercaya. Ini juga bantahan kepada orang-orang Rafidhah sebelum lahir. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah teman kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang gila, majnun, yaitu yang junna aqluh, akalnya tertutupi. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh dia telah melihat Rasul yang mulia tadi di ufuk yang jelas. Zahirnya adalah tatkala beliau dimi'rajkan, melihat Jibril dengan apa? Sifat aslinya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah Muhammad itu pelit untuk menceritakan perkara gaib, yaitu beliau adalah nabi yang terpercaya, nabi dari kalangan insi, mendapatkan yaitu apa? Beliau adalah rasul insi, mendapatkan dari rasul malaki. Dan apa yang disyariatkan, apa yang dikhabarkan, beliau akan menceritakan kepada umat apabila memang diperintahkan untuk menceritakan. Dia tidak pelit untuk menceritakan wahyu dan semacam itu. Donin, yaitu apa? Syahih, pelit. Dalam qiraah lain pakai tongkat. Donin, yaitu madnun, tertuduh. Beliau terpercaya, tidak layak untuk dituduh membuat berita-berita palsu tentang perkara gaib. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan tidaklah Quran yang dia bawa itu sebagai perkataan dari setan yang dilempari batu, rajim ay marjum, dilempari oleh meteor-meteor itu, atau rajim, marjum yaitu mal'un, yang dilaknat. Kita baca catatan kaki, qala al-Imam Sa'di rahimahullah, aqsama ta'ala bil khunnas wa huwal kawakibul lati takhannasa ay tata'akhkhar, yaitu yang terlambat menurut pandangan kita, jelas dia sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tata'akhkhar an sairil kawakibil mu'tad, yaitu datangnya terlambat dibandingkan perjalanan bintang-bintang yang sudah biasa untuk lewat. Ila jihatil masyriq, ke arah timur. Ila qaulihi fa aqsama Allahu biha. Asal dari takhon nasa adalah apa? Bersembunyi sebenarnya. Memang dia munculnya lambat dibanding yang lain-lain. Maka Allah bersumpah biha, demi bintang-bintang tadi, fi hali khunusiha ay ta'akhuriha, tatkala dia terlambat datangnya, wa fi hali jarayaniha, dan tatkala dia tengah berjalan, beredar, wa fi hali kunusiha ay istitariha. Baik. Yaitu apa? Tatkala dia bersembunyi. Nah, beliau memilih pendapat ini. Memang ada beberapa pendapat. Yang lain mengatakan takan nasa, yaitu datang di belakang. Baik. Istitariha bin nahar, bersembunyi di siang hari. Wa yahtamilu annal murada biha jami'un nujumil kawakibi sayyarah wa ghairuha. Wa ghairiha, kalau kita jadikan dia maktuf ke an-nujum. Ada kemungkinan yang dimaksudkan di sini adalah semua bintang-bintang yang bergerak dan bintang-bintang yang lainnya. Walaili idza as'as ay adbar, dan demi malam apabila dia pergi, yaitu di akhir malam. Wakil aqbal, apabila dia datang, yaitu di awal malam. Wasubhi idza tanafas, demi waktu subuh apabila telah datang. Ay banat ala imuhu subuh, alamat subuh telah jelas. Wang syaqqan nur, dan cahaya itu telah menyemburat syai'an fa syai'a, sedikit demi sedikit, hatta yastakmil, sehingga menjadi sempurna. Wa tatlu asy-syams, dan matahari terbit. Wa hadhihi ayatun 'idham, dan ini adalah tanda-tanda yang agung. Aqsamallahu biha ala uluwi sanadil Qur'an wa jalalatih. Allah bersumpah demi itu semua untuk menunjukkan tingginya sandaran Quran, bukan ucapan Rasul insi, bukan sekedar ucapan Rasul malaki, bahkan ini adalah diambil dari mursilnya, pengutusnya, yaitu Allah, dan keagungan Quran. Wa hifdhihi min kulli syaitonir rajim, dan dijaganya dia dari setiap setan yang terkutuk. Faqal innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya dia benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Wa huwa Jibril alaihi salam, nazala bihi minallahi ta'ala, dia turun membawanya dari Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Tanzil
Ini adalah masdar sebagai mubalaghah dari munazzal. Sungguh dia ini benar-benar diturunkan dari Rabbul Alamin. Nazala bihir ruhul amin. Ruh yang terpercaya turun membawanya. Anak-anak, siapa Ruhul Amin itu? Ruhul Amin itu siapa? Anak-anak, siapa mau tunjuk jari? Mustahil anak-anak tak ada yang tahu. Ya? Baik, Abdul Fatah aja. Ruhul Amin itu siapa? Ruhul Amin siapa? Terlalu banyak main ini, wallahu musta'an. Keberanian harus diikuti dengan murojaah. Baik, siapa yang lain dari anak-anak? Tak akan menyerah anak-anak. Tahulah Ruhul Amin itu siapa? Udahlah nggak apa, daeng-daeng aja. Ruhul Amin, oh ya? Iya jelas, malaikat Jibril. Ayo, toyib. Toyib. Ala qalbi kalitakuna minal mungdzirin. Menurunkannya kepada jantungmu agar engkau menjadi termasuk dari para pemberi peringatan. Tanzil nazala bihi. Kata Imam Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid, ini menunjukkan memang Allah tinggi di atas sana. Makanya malaikat sampai harus turun ke bawah membawa pesan dari Allah, membawa wahyu. Berarti memang Allah tinggi di atas sana. Wa wasafahu Allahu bil karim. Allah mensifati malaikat tadi dengan al-karim likarami akhlaqih, karena mulianya akhlak dia. Wa kasrati, gitu ya. Titik 2 mestinya. Wa kasrati khisalihil hamidah, dan banyaknya karakter dia yang terpuji. Hamidah ay mahmudah. Fa innahu afdalul malaikah, karena Jibril adalah malaikat yang paling utama. Wa a'zamuhum rutbatan 'inda rabbih, dan yang paling agung di antara mereka tingkatannya, martabatnya di sisi Rabbnya. Dzi quwwah, yang memiliki kekuatan yang besar. Alama amarahu Allahu bih, untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Wa min quwwatih, dan di antara kekuatannya annahu qalaba diyara qaumi Lut. Dia membalikkan negeri-negeri kaum Lut bihim, dengan membawa mereka. Fa ahlakahum, kemudian dia membinasakan mereka. Ya, termasuk juga apa? Menggali sumur Zam-Zam cukup dengan menjejakkan kakinya, atau dalam riwayat yang lain dengan apa? Ujung sayapnya. Kalau kita harus dengan alat yang serba memayahkan. Indadil arsh, di sisi pemilik arsh. Jibril muqarrabun indallah. Jibril itu didekatkan di sisi Allah. Lahu manzilatun rafi'ah, dia memiliki posisi yang tinggi. Wa khisisatun minallah, dan sifat-sifat khusus dari Allah, yaitu yang Allah berikan pada dirinya. Ikhtassahu biha, Allah mengkhususkan dia dengan sifat-sifat tadi. Makin lahu makanah, memiliki kemantapan posisi. Wa manzilah, dan kedudukan. Fauqa manazilil malaikati kullihim, di atas posisi-posisi malaikat semuanya. Muta'in sama, Jibril muta'un fil mala'il a'la, dia ditaati di para bangsawan yang tertinggi itu. Mala asyraful qaum, terkadang mala artinya jamaah. Ladaihi, di sisinya. Minal malaikatil muqarrabin, dari kalangan malaikat yang didekatkan. Junudun nafidun fihim, berarti apa? Dia memiliki tentara-tentara dari kalangan malaikat yang didekatkan. Junudun nafidun fihim amruh, perintah dia berlaku pada mereka semua. Muta'un ra'yuh, pendapatnya ditaati. Amin aidzu amanah. Ya, amin wazan fa'il bermakna ma'mun atau apa? Mu'taman, yaitu memelihara amanah. Wa qiyamin dzu amanatin wa qiyamin bima umira bih, melaksanakan apa yang diperintahkan. La yazidu wa la yanqus, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Wa la yata'adda ma haddalah mahuddalah, tidak melampaui batasan yang telah digariskan untuknya. Wa hadza kulluhu yadullu ala syarafil Qur'ani 'indallahi ta'ala, dan ini semua menunjukkan akan kemuliaan Quran di sisi Allah Ta'ala. Fa innahu ba'atsa bihi hadzal malakal karim, karena dengan Quran itu Allah mengutuskan malaikat yang mulia tadi untuk membawa Quran tadi. Al mausufa
bitil kasifatil kamilah, malaikat yang disifati dengan sifat-sifat sempurna tadi. Wal adah annal muluka la tursilul karima 'alaiha illa fi ahammil muhimmat. Dan tradisi menunjukkan bahwasanya para raja itu la tursilul karima 'alaiha. Para raja tidak akan mengirimkan zat yang mulia, cuma 'alaiha kembali ke mana? 'Alaiha, tak akan kembali ke raja-raja lagi ya. Ataukah la tursalu al-karimu 'alaiha? Tetap tidak sesuai ya. 'Alaiha kembali ke mana? Raja tidaklah mengirimkan orang yang mulia, 'alaiha kembali ke mana? Tak akan mengirimkan kepada diri mereka sendiri. Macam ada yang muskil. Kecuali di dalam perkara yang paling penting, di dalam tugas yang paling penting. Seandainya la tursilul karima ala syai' misalkan, tidak mengirimkan para raja itu, tidak mengirimkan orang yang mulia terhadap suatu perkara kecuali di dalam tugas yang paling penting. Itu lebih mudah untuk kita pahami, wallahul musta'an. Wa asyrafir rasail, dan risalah yang paling mulia. Walamma dzakara fadlar rasulil malaki, tatkala Allah menyebutkan keutamaan Rasul yang dari kalangan malaikat, alladzi jaa bil Qur'an, yang mendatangkan Quran, dzakara fadlar rasulil basyari atau insi itu. Allah menyebutkan keutamaan Rasul dari kalangan manusia, alladzi nazala alaihil Qur'an, yang mana Quran turun membawanya, turun kepadanya. Wa da'a ilaihin nas, dan Rasul ini mengajak manusia menuju kepada Quran. Faqal wa ma sahibukum wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimajnun. Teman kalian ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah gila, kama yaquluhu a'da'uhul mukadzibuna fi risalatih, seperti yang dikatakan oleh musuh-musuhnya yang mendustakan risalahnya. Al-mutaqawwiluna alaihi minal aqwal, yang membuat-buat perkataan atas nama dia. Allati yuriduna ayyutfi'u biha ma ja'a bihi ma sya'u wa ma qadaru, yang mana dengan kalimat-kalimat tadi, ucapan-ucapan dusta tadi, mereka ingin memadamkan ajaran yang beliau datangkan sekehendak mereka dan semampu mereka. Qadaru alaih bal huwa akmalun nasi aqlan, bahkan mereka adalah orang yang bahkan Muhammad tadi adalah manusia yang paling sempurna akalnya. Wa ajzaluhum ra'ya, dan yang pendapatnya paling jazil, yaitu paling bagus. Wa asdaquhum lahjah, dan lafadznya, ucapannya itu paling jujur. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh dia telah melihat Rasul Malaki tadi di ufuk yang jelas. Ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam bil ufuqil mubin. Melihat Jibril di ufuk yang jelas. Alladzi huwa a'la ma yaluhu lil basar, yaitu tempat yang paling jauh yang mungkin dilihat oleh mata. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin, wa ma huwa 'ala ma auhahu Allahu alaihi bimuttaham, yaitu dia tidak tertuduh terhadap apa yang Allah wahyukan pada dirinya. Sebenarnya istilah ini, tafsir ini untuk qiraah pakai dha, bidhanin, madnun, tertuduh. Yazidu fihi au yanqus, mungkin saja dia menambahi atau mungkin mengurangi, au yaktumu ba'dah, atau merahasiakan sebagiannya. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam aminu ahli samai wa ahlil ard, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kepercayaan dari penduduk langit dan penduduk bumi. Alladzi ballagha risalati rabbihil balaghal mubin, yang mana dia telah menyampaikan risalah-risalah Rabbnya dengan penyampaian yang jelas. Falam yashuh, ini sesuai dhanin, syahid. Dia tidak pelit, tidak bakhil bi syai'in min, terhadap sedikit pun dari wahyu tadi. Dia akan menceritakan sesuai dengan perintahnya. An ghaniyin wala fakir, baik terhadap orang kaya ataupun orang fakir. Ya, ini bukan seperti apa? Ajaran ini hanya untuk orang yang membayar SPP, yang tidak membayar SPP enggak perlu diajari, bukan macam itu. Wala raisin wala mar'us,
Tidak pula bersikap seperti itu terhadap pemimpin ataupun rakyat. Wala zakarin wala unsa, terhadap lelaki ataupun juga perempuan. Wala hadoriyin wala badawi, tidak melakukan itu terhadap orang perkotaan ataukah orang pedesaan. Ya, tidak pilih kasih, semua diajari sesuai dengan wahyu yang disyariatkan, yang diperintahkan untuk disampaikan. Walidzalika ba'atsahu Allahu fi ummatin ummiyah. Maka dari itu Allah mengutuskannya di tengah-tengah umat yang tidak mampu baca tulis. Jahilatin jahla, yang sangat jahil waktu itu. Falam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ulama'a rabbaniyin. Maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sehingga mereka menjadi para ulama rabbaniyun yang mengajarkan ilmu dari yang paling sederhana sampai yang paling tinggi, dan mereka masih terus belajar. Wa ahbaran mutafarrisin, dan para ulama yang memiliki firasat yang tajam. Ilaihimul ghayatu fil ulum, kepada mereka lah tujuan dari ilmu. Yaitu apa? Orang-orang belajar kepada murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi pusat tujuan. Wa ilaihimul muntaha fi istikhrajil daqaiqi wal fuhum, dan kepada mereka lah ujung akhir di dalam pencarian pengeluaran perkara-perkara yang mendetail dan pemahaman-pemahaman. Wa humul asatidzah, mereka adalah para guru. Wa ghairuhum qusarah, sementara yang selain mereka itu ilmunya sangat terbatasi. Ayyakuna min talamidhihim, untuk sampai menjadi murid mereka. Ya, tabi'in yang jadi murid sahabat, kita jaraknya terlalu jauh. Baik, sangat kurang. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Lamma dzakara jalalata kitabih, tatkala Allah menyebutkan keagungan kitabnya, wa fadlah, dan keutamaannya, bidzikri rasulainil karimain, dengan menyebutkan dua rasul yang mulia, alladzaini wasala ilan nasi ala aidihima, yang mana mereka berdua ini Quran sampai kepada umat manusia melalui jasa dua rasul tadi. Wa asnallahu alaihima bima asna, Allah menyanjung mereka berdua dengan sanjungan yang Dia sebutkan. Dafa anhu kulla afatin wa naqas, Allah, ini dohirin sebagai jawab dari lamma itu ya, Allah membela, Allah menolak dari Quran tadi setiap penyakit dan kekurangan. Mimma yaqdahu fi sidqih, dari sesuatu yang membuat cacat kejujurannya. Faqal wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, Allah mengatakan tidaklah Quran itu perkataan setan yang terkutuk. Berarti apa? Pasti sangat jujur, karena setan hanya turun kepada yang sesuai dengan dia. Setan pendusta. Setan itu apa? Senantiasa menipu dan menelantarkan manusia, menipu. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan tidak menjanjikan pada mereka kecuali tipuan. Berarti turunnya juga pada penipu. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin asim. Maukah kalian untuk aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Setan turun kepada setiap pendusta lagi pendosa. Sementara Quran tidak seperti itu, berarti memang di puncak kejujuran. Ai fi ghayatil bu'di anillah wa an qurbih. Yang mana setan itu sangat jauh dari Allah dan sangat jauh dari kedekatan kepada Allah. Sesuai dengan namanya, syaitan itu dari syatona, tola fisyar, berpanjang-panjang dalam keburukan. Atau syatona yaitu artinya adalah al-hablut tawil, tali yang panjang. Karena apa? Dia jauh dari kedekatan dengan Allah, jauh dari kebenaran. Selesai dari tafsir As-Sa'di. So, ya, kita masuk ke halaman 57. Wa kadzalika qauluh, demikian pula firman Allah taala, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah demi hari kiamat, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang banyak mencela. Jiwa yang baik mencela diri sendiri, kenapa kurang beribadah? Jiwa yang buruk mencela diri sendiri, kenapa tidak mengikuti orang-orang saja dan tidak bersikap santai saja. Nanti di akhirat juga mencela, kenapa kamu dulu mau berbuat maksiat? Jadi selalu mencela. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab yang lain, yaitu Miftah dari Sa'adah, penjelasan tentang nafsun lawamah.
Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah? Apakah manusia menyangka bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu mengumpulkan tulang belulangnya. Dalam keadaan kami mampu untuk menyempurnakan jari jemarinya. Apalagi sekedar tulang yang besar-besar, yang kecil-kecil banan saja mampu. Kita baca catatan kakinya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, laisat laha huna nafiyah. Memang ini khilaf sejak dulu. Kalau Ibnul Qayyim mengatakan nafiyah, tapi bukan nafiyah lil qasam, tapi nafiyah li taukidil qasam. Tujuannya nafi untuk menguatkan qasam yang berisi penafian. Wala zaidah. Kalau Imam As-Sa'di mengatakan ini bukan la nafiyah, bukan la zaidah. Wa inna ma utiya biya lil istiftah. Sekedar apa? Harful istiftah, sekedar pembuka kalimat. Walihtimami bima ba'daha. Berarti apa? Harfut tanbih. Untuk memperingatkan lafaz setelahnya itu memiliki nabahah, kepentingan, nilai penting. Walikasratil ityani biha ma'al yamin. Karena seringnya dia didatangkan dengan sumpah. La yustaghrabu al-istiftahu biha. Tidak perlu kita merasa heran jika la itu dipakai untuk membuka suatu jumlah. Wa illam takun fil asli maudu'atan lil istiftah. Walaupun pada asalnya la itu tidak diletakkan sebagai kalimat pembuka, sebagai lafaz pembuka. Fal muqsamu bih, objek sumpahnya alat sumpahnya fi hadzal maudhi', di tempat ini, huwal muqsamu alaih, dia juga sekaligus menjadi objek sumpah. Alat sumpah dan objek sumpahnya jadi satu. Alat sumpahnya apa? Yaitu bersumpah demi hari kiamat. Objek sumpahnya apa? Menetapkan kiamat itu betul-betul ada. Itulah maksud beliau di sini. Wa huwa al-ba'su ba'dal maut, yaitu kebangkitan setelah kematian. Wa qiyamun nasi min kuburihim, dan berdirinya umat manusia dari kubur-kubur mereka. Summa wuqufuhum yantaziruna ma yahkumu bihi rabbu alaihim. Kemudian berdirinya mereka menantikan apa hukum yang akan ditetapkan oleh Rabb kepada mereka. Wala uqsimu bin nafsil lawamah wa hiya jami'un nufusil khairah wal fajirah. Iya, memang ini dua-duanya ada, jiwa yang banyak mencela, mungkin jiwa yang baik, mungkin juga jiwa yang jahat. Summiyat lawamah, dikatakan lawamah likasrati taraddudiha wa talawumiha, karena dia sering berbolak-balik dan sering mencela. Wa adami subutiha ala halatin min ahwaliha, dan dia tidak tetap di atas suatu keadaan dari keadaan-keadaan dia, suka berbolak-balik. Wali anha indal maut talumu sahibaha, dan juga karena tatkala datang kematian dia mencela pemiliknya, alama amilat, atas, yaitu disebabkan karena apa yang dia perbuat. Bal nafsul mu'min talumu sahibaha, bahkan jiwa mukmin juga akan mencela pemiliknya. Di dunia alama hasolamin, atas apa yang terjadi dari dirinya. Min tafritin au taksir, berupa sikap meremehkan atau sikap kurang. Fi haqqin minal hukuk, dari suatu hak. Au ghaflah, atau karena kelalaian. Fajama'a bainal iqsami bil jaza, maka Allah menggabungkan antara sumpah dengan balasannya, wa alal jaza, dan terhadap sumpah. Wa baina mustahiqil jaza, dan dengan siapa yang berhak mendapatkan balasan tadi. Summa akhbara ma'ahada, kemudian bersamaan dengan itu Allah mengkhabarkan anna ba'dal mu'anidin yukadzibu biyaumil qiyamah, sebagian penentang, sebagian pembangkang, dia itu mendustakan hari kiamat. Faqal ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah ay ba'dal maut. Apakah manusia menyangka bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya setelah kematian? Kama qala fil ayatil ukhra, seperti dalam ayat yang lain. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia bertanya, siapakah yang menghidupkan tulang belulang dalam keadaan dia ramim, marmum, sudah hancur luluh. Fastaba'ada min jahlihi wa udwanihi qudratallahi ala khalqi idhamih. Maka disebabkan karena kejahilannya dan
permusuhannya, dia menganggap mustahil akan kemampuan Allah untuk menciptakan tulang belulangnya itu. Allati hiya imadul badan, yang mana tulang belulang adalah imad, yaitu apa? Tonggak ya, atau tiang dari badan, tiang penopang badan. Faradda alaihi biqaulih, maka Allah membantahnya dengan ucapannya, bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan kami mampu untuk itu. Dalam keadaan kami mampu untuk menyempurnakan jari jemarinya, ay atrafi asabi'ih, ujung-ujung jarinya, wa idhamih, dan tulang belulangnya. Al-mustalzimu dzalika, kalau maktuf ke sebelumnya, badal sebelumnya, al-mustalzimi dzalika li khalqi jami'i ajza'il badan, yang mana ini membawa konsekuensi Allah menciptakan semua bagian badan. Kalau itu mampu, ini pun mampu, semuanya dia mampu. Li'annaha idza wujidatil anamilu wal banan, karena jika ujung-ujung jari itu dan jari jemari itu didapatkan, faqad tammat khilqatul jasad, berarti penciptaan jasad telah sempurna sampai ke ujung-ujungnya. Walaisa inkaruhu liqudratillahi ta'ala qusuran bidalil ad-dali ala dzalik. Bukanlah pengingkaran orang tadi tentang kekuasaan Allah Ta'ala itu karena kurangnya dalil yang menunjukkan masalah itu. Wa inna ma waqa'a dzalika minhu, hanyalah pengingkaran tadi terjadi dari orang itu, anna qasdahu wa iradatahu, karena maksud dan keinginan dia adalah ayyukadziba bima amamah, dia ingin mendustakan apa yang ada di hadapan dia, minal ba's, yaitu berupa hari berbangkit. Dalil dari Allah banyak sekali, cuma dia memang ingin mendustakan aja. Wal fujur al-kadzibu ma'at ta'ammud. Yang namanya fujur, kejahatan di sini adalah kedustaan yang disengaja. Baik. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Jadi beliau menjelaskan ayat yang setelah itu. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Kembali ke atas, wal maksud pembahasan ini apa? An-naftitaha hadzal qasami bi adatin nafi, bahwasanya pembukaan sumpah ini dengan alat penafian yaqtadi taqwiyatal muqsami alaih, menuntut dikuatkannya objek sumpahnya itu, wa ta'qidah, dan pengukuhannya, wa syiddatan tifaih, dan betapa kerasnya penafian itu. Wasaniha, penguatan kedua, ta'qiduhu bi nafsil qasam. Allah menguatkan dengan sumpah itu sendiri. Semula dengan la, fala, kemudian apa? Wa rabbika, yang kedua dengan sumpah. Salisuha, yang ketiga, ta'qiduhu bil muqsami bih wa huwa iqsamuhu bi nafsih. Tadi ada wawul qasam, kemudian ada rabb. Baik. Yaitu dia bersumpah demi dirinya sendiri. La bi syai'in min makhluqatih, bukan dengan sedikit pun dari makhluknya. Wa huwa subhanahu yuqsimu bi nafsihi tarah wa bi makhluqatihi tarah. Allah Subhanahu terkadang bersumpah demi dirinya sendiri, terkadang bersumpah demi makhluknya. Wa rabi'uha ta'qiduhu bintifa'il haraj wa huwa wujudut taslim. Allah menguatkannya dengan ditiadakannya rasa berat. Berarti apa? Menunjukkan adanya taslim. Khamisuha, yang kelima, ta'kidul fi'li bil masdar yusallimu taslima. Menguatkan fi'il dengan apa? Maf'ul mutlaknya. Wa ma hadza ta'kidu illa li syiddatil hajati ila hadzal amril azim. Dan tidaklah penguatan itu didatangkan kecuali karena besarnya hajat kepada perkara yang besar ini, perkara yang agung ini. Itu pun banyak orang yang prakteknya tidak seperti itu. Padahal penguatan banyak sekali di dalam ayat tadi. Wa innahu mimma ya'tani bihi. Kira-kira fa'ilnya yang mana ya? Kalau yu'tana, yaitu perkara yang harus sangat diperhatikan. Kalau ya'tani, huwa, tengok mana fa'il yang sesuai. Perkara yang Allah sangat memperhatikannya. Wa yuqarriru fi nufusil ibad, dan Allah menetapkannya di jiwa para hamba. Bima huwa min ablaghi anwa'it takrir, dengan cara-cara, dengan metode yang termasuk dari metode penguatan yang metode penetapan yang paling mendalam.
dari jenis-jenis penetapan. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih layak diutamakan oleh kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Aula bi yaitu akrab, lebih dekat. Kita tahu al-wali artinya adalah al-qarib di antara maknanya. Baik. Nabi lebih dekat kepada mukminin daripada diri mereka sendiri, lebih layak diutamakan daripada diri mereka sendiri. Kita baca catatan kaki, kata Imam As-Sa'di, yukhbiru ta'ala al-mu'minin khabaran ya'rifuna bihi halatar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa martabatah. Allah taala mengkabarkan kepada mukminin dengan berita yang dengan itu mereka mengetahui, mengenali keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan martabat beliau. Fayu'amilunahu bimuqtadatil kalhalah, sehingga mereka memperlakukan Nabi dengan tuntutan keadaan tadi. Faqal, Allah mengatakan Nabi itu lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Akrab, iya, aula yaitu akrab, lebih dekat. Akrabu malil insan, yang paling dekat untuk seseorang. Wa aula malahu nafsuh. Baik. Seandainya ada titik lebih sesuai ya. Jangan-jangan maknanya akrabu malil insan wa aula malahu nafsuh. Mungkin itu yang beliau inginkan. Keadaan sesuatu yang paling dekat yang dimiliki manusia dan paling layak untuk dia utamakan adalah dirinya sendiri. Far Rasul aula bihi min nafsih. Ternyata Rasul lebih utama daripada dirinya sendiri untuk dirinya. Lebih utama untuk dirinya, untuk dia daripada dirinya sendiri. Li'annahu alaihi salatu wassalam badzala lahum minan nushi wasyafaqati warra'fah. Karena Nabi telah memberikan untuk mereka nasihat, belas kasihan, kelembutan, maka nabihi arhamul khalq. Baik. Ataukah arhama berarti isim kananya adalah huwa di dalam kana. Maka huwa bihi arhamal khalq, yang dengan itu beliau menjadi makhluk yang paling penyayang, wa arfa'ahum, makhluk yang paling berbelas kasihan pada mereka. Fa Rasulullah a'zamul khalqi minnatan alaihim, maka utusan Allah adalah makhluk yang paling agung jasanya kepada mereka. Min kulli ahad, daripada siapapun juga dari kalangan para makhluk. Fa innahu lam yasil ilaihim mithqalu dzarratin minal khair, karena di sini dhamir sya'an tak perlu diterjemahkan ya. Karena sungguh tidak sampai kepada mereka seukuran dzarrah pun dari kebaikan, walan dafa'a anhum mithqalu dzarratin min syarr, dan tidak tertolak dari mereka seukuran dzarrah pun keburukan, illa ala yadaihi wa bisababih, kecuali dengan jasa beliau dan dengan sebab beliau. Falidzalik, maka dari itu wajib alaihim idza ta'arad, wajib atas mereka jika terjadi pertentangan. Idza ta'arada muradun nafsi au muradu ahadin minan nas, pertentangan antara keinginan diri sendiri ataupun keinginan siapapun dari manusia, ma'a muradir rasul, dengan kehendak rasul, ayyuqaddima muradar rasul, yaitu dia mendahulukan, hendaknya dia wajib untuk mendahulukan kehendak rasul. Wa alla yu'arida qaular rasuli bi qauli ahad, dan tidak menentang perkataan Rasul dengan perkataan siapapun juga, kainan mankan, satu orang pun, kainan mankan siapapun dia. Wa ayyafduhu nuftikum wa ayyufduhu bi anfusihim, mereka wajib untuk menebus Nabi dengan jiwa-jiwa mereka, wa amwalihim wa auladihim, dengan harta benda mereka dan anak-anak mereka. Wa yuqaddimu mahabbatahu 'alal khalqi kullihim, mendahulukan kecintaan Nabi di atas makhluk semuanya. Wa alla yaqulu hatta yaqul, dan tidak mengucapkan sesuatu di dalam agama ini sehingga Nabi mengatakannya. Wala yataqaddamu baina yadayhi, dan tidak mendahului di hadapan beliau. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam abun lil mukminin, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayah bagi kaum mukminin. Kama fi qiraati ba'di sahabah, seperti dalam qiraah sebagian sahabat. Yurabbihim kama yurabbil walidu auladah, Nabi mendidik mereka, merawat mereka seperti seorang ayah merawat dan mendidik anak-anaknya. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Kembali ke atas, kata Imam Ibnul Qayyim,
Wa huwa dalilun ala anna man lam yakunir rasulu aula bihi min nafsihi. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang mana Rasul tidak lebih utama untuk dirinya sendiri daripada jiwanya, falaisa minal mu'minin. Berarti dia bukan termasuk dari kaum mukminin, kaum mukminin yang hakiki. Bukan langsung kita mengkafirkan tentunya maksudnya. Baik. Wa hadzal aulawiyah tatadammanu umuran. Sifat aulawiyah lebih utama, Nabi lebih utama dari diri sendiri, ini mengandungi beberapa perkara. Minha diantaranya ayyakuna ahabba ilal abdi min nafsih. Nabi harus lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Li'annal aulawiyah asluha al-hub. Karena dikatakan aula asalnya adalah kecintaan. Iya, al-wali itu maknanya wilayah itu mahabbah selain kurbah. Wa nafsul abdi ahabbu lahu min ghairi. Jiwa seorang hamba itu lebih dia cintai daripada yang lain. Wa ma'ahada, sekalipun demikian bersamaan dengan itu yajibu ayyakuna rasulu aula bihi minha. Wajiblah Rasul untuk lebih dia cintai daripada jiwanya. Wa ahabba ilaihi minha. Sama ya. Lebih utama untuknya daripada jiwanya dan lebih dia cintai daripada jiwanya. Fa bidzalika yahsulu lahu ismul iman. Dan dengan itu akan dihasilkanlah untuknya nama keimanan. Wa yalzamu min hadhil aulawiyah, dan konsekuensi dari aulawiyah ini lebih utama, wal mahabbah kecintaan ini, kamalul inqiyad, kesempurnaan kepatuhan, wa ta'ah ketaatan, war ridha wa taslim, kesempurnaan ridha dan penyerahan diri, menyerah kepada syariatnya Nabi. Wasairul lawazimil mahabbah, dan seluruh konsekuensi rasa cinta, minar ridha bi hukmin, berupa keridhaan kepada hukumnya, wa taslimi li amrih, tunduk patuh pasrah kepada perintahnya, wa isarihi ala ma siwah, lebih mengutamakannya daripada yang lain. Wa minha, perkara yang dikandungi juga, alla yakuna lil abdi hukmun ala nafsihi asla. Si hamba tidak memiliki hukum terhadap dirinya sendiri pada dasarnya. Balil hukmu ala nafsihi lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hukum itu diserahkan pada Rasul untuk menghukumi dirinya, menghukumi kita. Yahkumu alaiha, yang menghukumi jiwanya, a'zama min hukmi sayyid ala abdi, lebih besar daripada hukum seorang tuan kepada hambanya. Hukum artinya ya keputusan, hukum artinya kekuasaan. Hukumah yaitu hakim atau penguasa. Awil walidi ala waladih, atau bahkan lebih besar dari hukum kekuasaan seorang ayah kepada anaknya. Falaisa lahu fi nafsihi tasarrufun qad, maka sama sekali dia tidak memiliki pengelolaan, pengaturan untuk dirinya sendiri. Qattu sama sekali, mabin ala dhamm fi mahalli nasbin, sebagai apa? Maf'ul mutlaq qattu. Illa ma tasarrafa fihi Rasul, kecuali pengaturan, pengendalian yang dilakukan oleh Rasul. Alladzi huwa aula bihi minha, yang mana Rasul itu lebih layak diutamakan daripada dirinya sendiri. Faya ajaban. Ya, di sini harfun nida, munadanya terhapus. Takdirnya faya qaum ajaban. Sungguh saya merasa heran. Kaifa tahsulu hadhil aulawiyah li abdin? Bagaimana aulawiyah ini akan didapatkan oleh seorang hamba? Qad azala ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min mansabit tahkim. Sementara hamba ini telah menyingkirkan ajaran yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari posisi kehakiman. Dan mayoritas manusia seperti itu. Wa radiya bi hukmi ghairihi. Sementara si hamba ini ridho dengan hukum selain Rasul. Wa tama'anna ilaih, dia justru tentram kepada hukum yang lain. A'dhama min itminanihi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih besar daripada ketentramannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengaku cinta Rasul, nanti kalau di hari kiamat mengharapkan syafaat Rasul, ini memalukan tentunya. Kalau disuruh ikut sunnah Rasul, ini tradisi Arab. Itu bagaimana? Sama sekali tidak adil. Wa za'ama annal huda la yultaqa mestinya ya. Wa za'ama annal huda la yultaqa min miskatih, dan dia menyatakan bahwasanya hidayah itu tidak didapatkan, tidak diperoleh dari tempat lentera Nabi, tempat pelita Nabi, miskah, tempat meletakkan lampu. Wa inna ma yultaqa min dalalatil uqul, hanyalah hidayah itu didapatkan
yutalaqo, tadi yultaqo, sekarang yutalaqo. Hanyalah hidayah itu didapatkan dari penunjukan akal. Baik. Bantahannya secara panjang dalam Darut Ta'arud punya Syekhul Islam dan dalam Shawa'iqul Mursalah punya Ibnul Qayyim. Wa annalladzi ja'a bihi la yufidul yaqin. Dan dia menyatakan bahwasanya ajaran yang didatangkan oleh Nabi tidak memberikan faedah keyakinan. Seperti yang dikatakan oleh siapa? Tokoh besar Ikhwanul Muslimin yang dari Sudan itu. Siapa itu ya? Hasan At-Turabi kalau nggak salah ya. Yang mengatakan saya lebih percaya pada ucapan dokter kafir daripada kalam Nabi tentang masalah lalat itu. Lalat yang masuk ke dalam air. Nauzubillah, atas kekufuran dia. Memang dia kafir. Baik. Ila ghairi dzalika minal aqwalil lati tatadammanul i'rada an. Dan ucapan-ucapan yang lain yang mengandungi keberpalingan dari Nabi. Wa amma ja'a bih, dan dari ajaran yang beliau datangkan. Wal hiwalata, mengandungi usaha atau pemindahan fil ilmin nafi ila ghairi, memindahkan ilmu yang bermanfaat kepada selain Nabi. Kalau cari ilmu bermanfaat bukan ke Nabi, tetapi apa? Kepada ahli kalam, ahli filsafat, ahli mantik katanya. Wa dzalika huwa dhalalul ba'id, itulah dia ketersesatan yang jauh. Wala sabila ila subuti hadhil aulawiyah, tidak ada jalan untuk mencapai kepastian aulawiyah ayat tadi illa bi azli kulli ma siwa, kecuali dengan cara menyingkirkan semua yang selain Nabi. Wa tauliyatihi fi kulli syai', dan menjadikan Nabi sebagai pemegang wilayah, sebagai apa? Waliul amrnya di dalam segala sesuatu. Wa ardi ma qalahu kullu ahad. Wa ardi ma qalahu kullu ahadin siwahu ala ma ja'abih, dan dengan cara menyodorkan apa yang diucapkan oleh setiap orang selain Nabi kepada ajaran yang beliau datangkan. Fa in syahidalahu bisihah qabilah, kalau Nabi, ajaran Nabi bersaksi bahwasanya ucapan orang tadi benar, maka diterima. Wa in syahidalahu bil butlan raddah, kalau ajaran Nabi bersaksi bahwasanya ucapan tadi batil, maka dia menolaknya. Wa illam tatabayyan syahadatuhu lah, kalau tidak jelas apa persaksian ajaran Nabi kepada ucapan tadi, la bi sihhatin wa la bi butlan, dengan kebenaran atau dengan kebatilan, ja'alahu bi manzilati ahaditsi ahlil kitab, maka dia menjadikan ucapan orang lain tadi bagaikan hadis-hadisnya ahli kitab, cerita ahli kitab. Wa waqafah, dan yaitu tawakuf terhadapnya. Hatta yatabayan, sehingga menjadi jelas ayyal amroini aula bih, mana dari dua perkara tadi yang lebih layak untuk dia, ucapannya benar ataukah ucapannya batil. Kelanjutannya setelah zuhur insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.